kalangan Kesatuan Aksi Mahasiswa atau KAMI, Panglima Angkatan Darat Letjen Soeharto adalah pahlawan. Kendati demikian, kepopuleran Soeharto tak mencegah para aktivis KAMI mendatangi rumahnya dan melayangkan protes. Mereka kecewa karena Soeharto tak melakukan apapun untuk mencegah pembubaran KAMI oleh Presiden Soekarno. Pada 20 Februari 1966, Soeharto menerima beberapa pentolan KAMI di kediamannya di Jalan Haji Agus Salim. Mereka mempertanyakan alasan mengapa Soeharto membiarkan KAMI dibubarkan. Jawaban Soeharto sangat tegas, "Kalau kalian ingin saya memimpin, kalian ikuti cara saya." Demikian kata Soeharto. Perkataan selanjutnya yang menohok batin aktivis mahasiswa itu terlontar pula dari mulut Soeharto. "Memangnya KAMI itu sakral? Sekali-kali kita harus bergerak ke samping. Kalau kalian tidak dapat mengikuti saya, silahkan benturkan kepala kalian ke tembok." Nada ketus dari pernyataan Soeharto menyiratkan dilema yang sedang dihadapinya. Soeharto sedang menyiapkan langkah demi langkah dalam pertarungan politik saat itu. Tak semua jenderal percaya Soeharto, mengingat dia pernah terkucilkan di kalangan perwira tinggi Angkatan Darat. Soeharto juga tahu bahwa Soekarno masih kuat di kalangan angkatan bersenjata dan karismanya masih memikat di mata rakyat. Maka dari itu, Soeharto memerlukan pendobrak. Sementara ruang gerak Soeharto terbatas, satu tusukan dari belakang, tamatlah riwayatnya karena ada jenderal-jenderal lain yang tak suka padanya. Soeharto dengan dukungan masyarakat anti komunis nyaris tak menemukan hambatan dalam menghadapi dan menghancurkan PKI dalam waktu singkat. Namun ceritanya berbeda tatkala berhadapan dengan Presiden Soekarno. Bahkan pasukan-pasukan Angkatan Darat tak semuanya dapat dikuasai Soeharto, apalagi angkatan lainnya. Di ranah militer, kekuatan tentara di belakang Soekarno bisa saja melucuti Soeharto dan kelompok pendukungnya seketika. Di tubuh Angkatan Darat masih terdapat panglima-panglima teritorial yang meskipun anti komunis namun pendukung setia Soekarno. Panglima Kodam Siliwangi, Maijen Ibrahim Aji, dan Panglima Kodam Jaya, Brigjen Amir Mahmud, merupakan dua jenderal Angkatan Darat yang mempresentasikan kelompok ini. Angkatan Udara berkekuatan 36.000 pasukan di bawah Marsikal Omar Dani masih merupakan kekuatan yang loyal terhadap Bung Karno. Kepolisian dengan 125.000 personel yang dipimpin Jenderal Sucipto Jododihardjo juga pro Soekarno dan kurang senang di bawah Angkatan Darat. Sementara Angkatan Laut di bawah Laksmana Martadinata semula bersikap netral tetapi menjadi pro Soekarno ketika dipimpin Mulyadi. Adapun tentara Angkatan Laut berjumlah 44.000 yang separuhnya merupakan Korps Marinir KKO. Tapi yang paling menonjol di antara yang banyak itu adalah Komandan KKO merangkap Wakil Panglima Angkatan Laut, Letjen Hartono Uicotat, salah seorang menteri Soekarno yang ditangkap atas perintah Soeharto. Dalam memoarnya mengatakan, para panglima loyalis pemanggul senjata itu sungguh menghendaki Soekarno mengeluarkan perintah tempur. Keinginan melancarkan serangan balik muncul karena gelagat pembangkangan yang diperlihatkan Soeharto. Pasalnya, setelah menerima mandat surat perintah 11 Maret 1966, Soeharto bertindak sepihak dengan membubarkan PKI dan menggusur menteri-menteri loyalis Soekarno. Di Jakarta, pasukan KKO, pasukan gerak cepat Auri, dan Brimob telah siap turun membela Soekarno. Mereka semua menunggu instruksi presiden untuk bertindak, dan instruksi itu tak kunjung datang, ujar Oe. Menurut Oe, berdasarkan penuturan orang-orang sekeliling Soekarno, si Bung sangat khawatir melihat perang saudara terjadi di Indonesia sebagaimana Vietnam dan Korea. Bung Karno yang marah bila melihat orang menangkap burung dan mengurungnya, melarang keras menangkap apalagi menembak seekor menjangan di halaman istana. Memang tak bisa melihat darah Indonesia mengalir karena pertarungan antar sesama bangsa sendiri, tutur Oe. Jelang penandatangan surat perintah 11 Maret, Soeharto menggunakan jasa 3 perwira berhaluan sama, anti PKI dan anti Soekarno. Mereka adalah Panglima Kostrad Kemal Idris, Komandan RPKAD yang kini Kopassus Sarwo Edi Wibowo, dan Hartono Reksodarsono, perwira dari Kodam Siliwangi. Ketiganya memainkan peran masing-masing di masa transisi peralihan kekuasaan.
Sarwo Edi menghajar PKI, berikut simpatisannya lewat serangkaian penangkapan hingga pembantaian. Kemal Idris melindungi aksi demonstrasi mahasiswa yang gencar menyerukan pelengseran Soekarno sebagai presiden. Darsono menggalang kekuatan politik di kalangan Angkatan Darat untuk mendukung Soeharto. Soeharto mungkin memberikan kebebasan kepada Kemal dan Sarwo untuk melakukan apa saja yang mereka anggap baik untuk memanaskan suasana, asalkan apa yang mereka kerjakan tidak menyangkut pautkan Soeharto. Strategi Soeharto adalah untuk memberikan kesan bahwa ia telah kehilangan kontrol terhadap pasukannya yang dipimpin oleh para komandan radikal. Setelah menggenggam surat perintah 11 Maret, Soeharto kian di atas angin. Namun dia sadar betapa sukar menghadapi Soekarno secara terbuka. Masih diperlukan waktu 2 tahun lagi bagi Soeharto untuk menyempurnakan penguasaannya atas tentara. Setelah penangkapan 15 menteri, terjadi pembersihan besar-besaran di tubuh angkatan bersenjata. Yang paling besar menerba angkatan udara, sedangkan pembersihan kecil terjadi di kepolisian dan angkatan laut. Sementara pasukan pengawal presiden, Resimen Cakrawirara, dibekukan. Semua perwira beraliran Soekarnois dicopot dan disingkirkan dalam kerangkeng penjara. Tak pelak, Presiden Soekarno kehilangan pelindungnya. Soeharto akhirnya berhasil berdiri tegak sebagai Panglima Angkatan Darat dan Ketua Partai Tentara. Dari posisi kuat seperti itulah, secara berangsur Soeharto memenangkan pertarungan politik melawan Presiden Soekarno. Pada 1968, Soeharto melakukan pukulan pamungkas. Sidang Umum 5 MPRS secara bulat memilih dan mengangkat dirinya menjadi presiden menggantikan Soekarno. 30 tahun kemudian, sang jenderal bertahta pada singgasana kekuasaan tertinggi Indonesia.